Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Saat ini kita masuk di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera ikuti siaran Dialog Lintas Jogja Sore kentongannya untuk edisi hari ini 28 Juli 2020 dengan topik antisipasi menghadapi puncak musim kemarau bersama rekan saya, Prima Hapsari. Selamat mengikuti. Frekuensi 91,1 MHz, 106,6 MHz, dan AM 1107 kHz. RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Dan pendengar, dalam Dialog Lintas Jogja Sore, dialog kentongan upaya mitigasi bencana kepada pendengar, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana kita melakukan tindakan untuk pengurangan resiko bencana. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai satu tema dalam Dialog Lintas Jogja Sore, antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Tentunya Anda nanti bisa bergabung bersama dengan narasumber-narasumber yang akan kami hubungi melalui telepon. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 580333 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 08112711911. Sudah terhubung bersama dengan Ibu Eti Setianingrum SSI MSI. Bu Eti ini selaku Koordinator Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Melati, Sleman, Yogyakarta. Kita sapa Bu Eti yang sudah terhubung di line telepon. Selamat sore Bu Eti.
Selamat sore Mbak Prima. Terima kasih Bu Eti, di sela-sela aktivitas di kantor ini menyediakan waktu bersama dengan RRI Yogyakarta, Bu Eti. Ya. Bu Eti ini berbincang mengenai musim kemarau yang sudah kita rasakan beberapa waktu belakangan terakhir ini di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kalau sudah berbincang mengenai musim kemarau ini kan sebenarnya ada beberapa kondisi cuaca atau kondisi perubahan-perubahan iklim yang terjadi begitu Bu Eti, khususnya ketika menghadapi puncaknya begitu. Nah, kita ingin tahu dulu Bu Eti prediksi untuk puncak musim kemarau di daerah istimewa Yogyakarta, dan yang paling penting juga bagaimana kondisi-kondisi penyerta juga di kemarau ini, Bu. Silakan Bu Eti. Iya, terima kasih Mbak Prima. Selamat sore pendengar radio RRI yang berbahagia. Ya. Baik, untuk pertama mungkin akan kami sampaikan gambaran iklim sampai dengan bulan Juli hingga bulan Agustus mendatang. Ya. Ya, berdasarkan pantauan dari BMKG, Stasiun Klimatologi Sleman, sampai dengan akhir Juli ini, jumlah curah hujan yang terjadi di wilayah DIY berkisar 0 sampai 20 mm atau kategori rendah. Curah hujan dengan kategori rendah ini diprediksi akan berlangsung sampai dengan bulan Agustus. Bahkan diprediksi curah hujan bulan Agustus akan lebih rendah lagi bila dibandingkan dengan bulan Juli dengan berkisar 0 mm sampai dengan 100 mm per bulan. Ini artinya di bulan Agustus wilayah DIY akan memasuki puncak musim kemarau, yaitu suatu periode di mana suatu wilayah akan mengalami curah hujan dengan titik terendah atau di puncak musim kemarau seluruh wilayah DIY pada bulan Agustus. Begitu Mbak Prima. Baik, jadi memang prediksinya ini semakin kecil begitu ya Bu ya, kemungkinan terjadinya hujan khususnya di bulan Agustus. Betul. Begitu ya. Baik. Betul. Nah Ibu, kalau melihat kondisi ini artinya puncak ini bisa kita rasakan di bulan Agustus yang betul-betul kemarau puncak begitu. Nah bagaimana dengan kondisi beberapa waktu belakangan ini yang juga kita rasakan begitu Bu, misalnya suhu yang lebih dingin, kemudian di siang hari juga lebih terik begitu. Sebenarnya apakah kondisi-kondisi cuaca penyerta ini juga menjadi salah satu indikasi menjelang puncak musim kemarau atau seperti apa ini Bu Eti? Iya, baik Mbak Prima. Iya. Tadi memang secara normal memang menjelang puncak musim kemarau yang sudah kita prediksikan di bulan Agustus puncak musim kemarau, memang ada beberapa hal efek atau dampak dari musim kemarau itu sendiri Mbak Prima. Iya. Contohnya dari monitoring hari tanpa hujan berturut-turut sampai dengan pertengahan Juli ini, di beberapa wilayah DIY sebagian besar itu wilayahnya sudah tidak mengalami hujan lebih dari 31 hari sampai dengan 60 hari. Yaitu meliputi sebagian besar Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Jogja. Jadi hampir semua wilayah kabupaten di DIY ini sudah mengalami tidak ada hujan sekitar 31 sampai dengan 60 hari. Nah, kondisi ini secara meteorologis sudah dikategorikan menjadi kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis sendiri itu adalah berkurangnya curah hujan dari keadaan normalnya dalam jangka yang panjang, entah itu bisa bulanan maupun 2 bulanan dan seterusnya. Nah, akibat tidak adanya berkurangnya curah hujan yang cukup signifikan ini, kita juga memberikan warning setiap per 10 hari Mbak. Jadi sampai dengan kondisi pertengahan Juni ini kita berikan warning status siaga, yang artinya curah hujannya atau hari tanpa hujannya 31 sampai 60 hari. Artinya masyarakat sudah harus bersiaga untuk menghadapi kekeringan meteorologis, yaitu berkurangnya tadi curah hujan dari keadaannya atau jauh di bawah normalnya. Kemudian dari hari tanpa hujan tadi diprediksi akan berlanjut atau bertambah panjang di bulan Agustus, karena secara prediksi tadi kita prediksikan di puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus. Dengan bertambahnya hari tanpa hujan di wilayah DIY, maka potensi kekeringan meteorologis juga yang tadinya kita warningkan siaga mungkin kedepannya akan berpotensi menjadi status awas karena sudah lebih dari 60 hari. Nah, dampak yang lain selain menjelang puncak musim kemarau atau pas puncak musim kemarau, sering kita rasakan bahwa suhu dingin atau suhu udara yang dirasakan cukup dingin. Jadi dari pantauan BMKG atau Stasiun Klimatologi sendiri kemarin sekitar
2 hingga 3 hari ini rata-rata berkisar suhu sekitar 19 sampai 21 derajat Celcius. Sebenarnya suhu minimum yang sampai 19 ini sudah wajar terjadi di periode puncak musim kemarau, Mbak, ya antara periode Juni, Juli, Agustus. Karena tercatat di tahun 2019 itu bulan Juli sekitar 17, suhunya 17,9 derajat Celcius. Jadi lebih rendah lagi dibandingkan pada periode Juli 2020 ini. Baik. Nah, dengan demikian siang hari suhunya juga relatif rendah, kisarannya 30 sampai 31 derajat Celcius, jadi tidak terlalu panas, sehingga suhu dingin yang terjadi saat ini merupakan hal yang normal terjadi, terutama ketika menjelang puncak musim kemarau, begitu. Begitu, Mbak. Halo. Baik Bu Eti. Jadi memang kondisi-kondisi kekeringan meteorologi ini sebenarnya sudah diantisipasi begitu ya Bu ya, dengan status siaga, kemudian 31 sampai dengan 60 hari. Sudah ngasih warning dan ya Bu ya. Warning itu kita update setiap 10 hari, begitu. Setiap 10 hari, baik. Bu Eti, ini saatnya kita juga membuka kesempatan kepada pendengar bisa berinteraksi aja Bu Eti melalui telepon di 580333 atau SMS dan juga WhatsApp di 0811-2711-911. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon 580333, SMS dan juga WhatsApp kami tunggu di 0811-2711-911. Kita berbincang mengenai antisipasi menghadapi puncak musim kemarau bersama dengan Ibu Eti Setianingrum SSI MSI. Beliau ini koordinator seksi data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Melati, Sleman, Yogyakarta. Baik, Bu Eti, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan di 0811-2711-911. Ini yang pertama dari Ibu Eka yang ada di Sleman. Bu Eti, mohon bisa dijelaskan dampak kekeringan yang terlalu panjang di sebuah wilayah ini seperti apa Bu Eti? Kemudian kondisi untuk bisa mengatasi kondisi kekeringan seperti ini, misalnya untuk masyarakat dengan kulit yang terasa lebih kering dan sebagainya, begitu, apa yang bisa dilakukan ini dari Bu Eka yang ada di Sleman ini, Bu? Silakan Bu Eti. Iya. Baik, terima kasih Bu Eka dari Sleman. Sebenarnya di tahun 2020 ini kemarau tidak sepanjang tahun 2019 karena di tahun 2019 itu memang ada gangguan yang namanya El Nino lemah atau pengurangan curah hujan. Jadi kalau periode 2020 ini kemarau tidak terlalu panjang. Nah, dampak dari kemarau panjang itu salah satunya saya sampaikan tadi adalah kekeringan meteorologis. Jadi saya berbicara kekeringan meteorologis ini hanya berkurangnya curah hujan jauh di bawah normalnya atau rata-ratanya. Nah, ini sudah kita antisipasi dan kita sudah ngasih warning, kita sudah memberikan informasi perakiraan awal musim kemarau itu di bulan Maret. Kemudian setiap dekade atau setiap 10 harinya kita update untuk memberikan warning atau kekeringan meteorologis tersebut. Nah, mungkin untuk mengantisipasi atau himbauan masyarakat terkait dengan puncak musim kemarau, mungkin ya salah satunya karena kondisi musim kemarau ini kan tidak banyak hujan sehingga harus berpandai-pandai menjaga kesehatan, terutama kalau keluar rumah. Mungkin Bapak Ibu yang biasanya keluar rumah tanpa masker sekarang harus pakai masker, selain sudah ada istilahnya masker untuk COVID, yaitu untuk periode musim kemarau ini juga harus tetap dijaga untuk pemberian itu. Kemudian kenapa kok dirasakan memang untuk suhu dingin ini kan diakibatkan oleh intrusi atau massa udara dingin yang berasal dari benua Australia tadi, Bu. Jadi monsun dingin Australia ini memasuki wilayah kita, itu membawa yang menyebabkan suhu menjadi dingin kemudian bersifat kering. Nah, ini terutama kelembapan juga sangat rendah, sehingga Bapak Ibu juga harus mewaspadai dengan menggunakan pelembab kulit atau untuk mengurangi kering gitu. Jadi sifat udaranya bersifat kering begitu, Mbak. Baik begitu Ibu Eka yang ada di Sleman. Ibu, ada pendengar yang bergabung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu ya Bu ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Ini dari Rohmat Stadion di Kostum Bersari Mayudan Sleman. Pak Rohmat di Mayudan Sleman. Pak Rohmat, silakan Pak Rohmat.
Oh ya, ini mau tanya mengenai musim kemarau ya ini ya. Betul, betul. Apakah kemungkinan itu mungkin curah hujan itu mungkin bulan apa ya Bu ya? Mungkin apakah entah itu September atau November atau Desember. Masalahnya ini gini, kalau di Sumber Sari Mayudan Sleman Suaranya kurang jelas. saya bantu nanti kalau di ya. Sumber Sari Mayudan Sleman itu kalau nggak ada hujan itu sumur, ketergantungan banyu sumur itu kalau ada hujan ya sumur ada airnya, kalau nggak ya nggak ada airnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rohmat di Moyudan Sleman. Ibu, ini berkaitan dengan kondisi kering seperti saat ini, seperti tadi disampaikan ketika 2019 itu kan cukup panjang begitu Bu, sehingga beberapa sumber air yang ada di wilayah Sumbersari Moyudan Sleman ini kemudian kering. Seperti salah satunya ini dengan ketergantungan air sumur begitu Bu, sehingga kesulitan dengan kondisi kemarau yang cukup panjang. Nah, beliau ini ingin mengetahui kemarau di 2020 ini apakah juga sama panjangnya seperti 2019 untuk mendapatkan musim penghujan lagi Bu di bulan berikutnya begitu. Silakan Bu Eti. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, tadi disampaikan bahwa apakah musim kemarau pada 2020 ini akan sepanjang 2019. Baik, untuk tahun 2019 ini periode musim kemarau kita prediksikan tidak akan sepanjang 2019. Karena apa? Karena di tahun 2020 ini tidak ada fenomena iklim yang mengganggu. Jadi kayak seperti El Nino yang untuk mengurangi curah hujan, La Nina yang menambah curah hujan, itu tidak berpengaruh pada periode kemarau 2020. Jadi tahun 2020 ini kita prediksikan kemarau tidak akan terjadi panjang seperti tahun 2019 ada suatu wilayah sampai dengan Desember itu masih mengalami musim kemarau. Nah, kita prediksikan untuk perakiraan awal musim hujan 2020-2021 itu sekitar Oktober. Otomatis otomatis sekitar September dan Oktober awal itu sudah berakhirnya musim kemarau. Jadi kalau lihat secara normalnya, awal musim hujannya itu akan datang sesuai dengan biasanya, sesuai dengan normalnya atau sesuai dengan rata-ratanya, yang diawali dari wilayah DIY bagian utara seperti Sleman, kemudian Bantul, yang terakhir baru Gunung Kidul. Jadi untuk wilayah Sleman tadi mungkin Bapak yang menanyakan dari Sleman, itu sekitar awal musim hujannya sekitar pertengahan Oktober kita prediksikan. Jadi untuk tahun ini, untuk kemarau panjang, kita prediksikan tidak akan terjadi seperti tahun 2019. Mungkin begitu Mbak Prima. Baik, kekhawatiran kalau sampai nanti beberapa sumur-sumur di wilayah Pak Rohmat tadi ini kemudian kering begitu Bu, karena kemarau panjang seperti 2019 begitu. Baik, Ibu, ini saya bacakan lagi ada SMS yang bergabung dari Pak Yono di Godean. Kenapa Bu di daerah Dieng ini terjadi hujan es? Penyebabnya apa Bu? Bahkan sampai minus 3 derajat Celcius, dari Pak Yono yang ada di Godean. Ditahan dulu Bu Eti, ini ada Pak Hasan di Pleret Bantul juga mengirimkan WA. Apa yang perlu diantisipasi Bu dengan dampak musim kemarau di bulan Juli ini? Karena kita sudah merasakan sulit air dan juga udara mulai terasa berdiding begitu Bu. Mohon tanggapannya Pak Hasan di Pleret Bantul. Silakan Bu Eti. Ya, Pak Hasan sama Pak dari Godean. Baik. Pak Yono, baik. Terima kasih. Wah, ini ternyata ada penelpon Bu Eti. Ini saya Bu Eti. Saya terima satu penelpon dulu jadi Bu Eti. Nanti kemudian ditanggapi. Ya. Baik, di 580333. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Sulio di Semaki. Pak Sulio di Semaki. Monggo Pak Sulio dengan Bu Eti ini dari BMKG. Selamat sore buat Bu Eti. Iya. Bu Eti, kalau di hari ini seperti hari-hari yang kemarin itu memang dingin sekali. Ini 19 derajat Celcius yang diutarakan itu tadi. Lalu saya tanyakan di situ pengaruhnya terhadap kulit atau pencernaannya bagaimana, supaya apa itu nanti menyebabkan dehidrasi atau bagaimana kalau kita kekurangan air. Mohon dijelaskan ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulio di Semaki. Terima kasih Pak Sulio. Untuk line telepon saya pending dulu di 580333. Monggo silakan Bu Eti. Pak Rohmat tadi sudah terjawab, kemudian juga ini ada Pak Sulio, Pak Hasan dan Pak Yono. Monggo silakan Bu.
Baik, Mbak Prima, terima kasih. Mungkin saya rangkum dari 3 penanya tadi. Silakan, Bu Yang Eti. pertama tadi menanyakan tentang suhu dingin yang terjadi di Dieng bahkan sampai minus, terus terjadi embun upas ya, atau embun salju gitu. Betul. Baik, sebenarnya hal tersebut sudah wajar terjadi menjelang puncak musim kemarau. Seperti kita ketahui di DIY ini, di puncak musim kemarau memang suhu dingin ini akan terjadi. Dampaknya karena dari tadi saya sampaikan adanya intrusi atau massa udara dingin yang berasal dari benua Australia, kemudian yang masuk melewati wilayah kita. Nah, pada saat ini di Australia itu sedang memasuki musim dingin karena posisi semu matahari kan berada di ekuator. Suhu udara dingin ini akan lebih terasa di wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan atau di wilayah belahan bumi selatan seperti Jawa, kemudian Bali hingga NTT dibandingkan dengan di bagian utara Indonesia. Nah, pergerakan massa udara yang dingin ini dari Australia ini juga bersifat kering. Jadi kandungan uap airnya pun rendah, RH-nya atau rendah, sehingga praktis pembentukan awan itu sangat kecil. Sehingga tutupan awan kecil, maka proses keluarnya radiasi balik dari bumi ke atmosfer itu langsung, sehingga temperatur bumi menjadi cepat dingin. Nah, sebenarnya di Dieng itu, dalam kondisi normal, kalau di Dieng itu kan memang ketinggiannya kan cukup tinggi ya, Bu, Mbak Prima. Jadi di gunung, jadi semakin tinggi tempat itu suhunya semakin rendah. Dengan ditambahnya topografi di Dieng yang secara normal juga sudah dingin, ditambah dengan tadi monsun dingin Australia yang sedang bergerak atau melewati wilayah Indonesia, itu yang menambah kondisi di wilayah Dieng itu semakin suhunya semakin drop atau semakin sampai mencapai minus derajat, beberapa derajat itu sampai minus, bahkan sampai terbentuknya embun-embun upas atau embun salju itu tersebut. Baik, kemudian tadi yang kedua untuk mengantisipasi suhu dingin itu tadi ya Mbak ya? Iya, betul. Ya? Semakin dingin sekitar 19 derajat itu pengaruhnya terhadap kulit, kemudian menyebabkan dehidrasi, begitu bagaimana ini Bu, Pak Suryo tadi Nze? Ya, otomatis di periode musim kemarau ini, selain dampaknya tadi suhu dingin, kan ada beberapa kekeringan meteorologis juga. Nah, suhu dingin ini, kemudian yang bersifat dingin, kemudian bersifat kering, itu tadi kan bisa kulit menjadi kering. Ya, itu mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan pelembab kulit supaya kulit itu selalu lembab karena kondisinya juga kering. Kemudian di kekeringan meteorologis juga dampaknya dari periode puncak musim kemarau juga kita rasakan, pasti dengan adanya berkurangnya pasokan air pada lahan pertanian maupun berkurangnya pasokan sumber air untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ya pandai-pandai untuk menghemat air. Selain itu untuk menjaga suhu dingin tadi, maksudnya untuk mengantisipasi suhu dingin tadi juga pandai-pandai menjaga kesehatan. Karena kalau kita kondisi kering seperti ini juga harus sering-sering banyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Mungkin itu Mbak. Baik, Ibu, ini ada satu WA terakhir yang bergabung ini Bu, dari Pak Nugroho yang ada di Sleman. Mohon dijelaskan Bu Eti, apakah di musim kemarau ini ada potensi turun hujan Bu? Karena di wilayah lain Indonesia ini juga terjadi banjir. Mohon tanggapannya. Silakan Ibu, dari Pak Nugroho di Sleman. Monggo Bu Eti. Iya, baik. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa posisi gerak semu matahari itu posisi matahari di wilayah utara, belahan bumi utara. Jadi di bagian posisi matahari ada di BBU sana. Nah, sedangkan di wilayah BBS atau belahan bumi bagian selatan seperti di Jawa, bagian selatan, Bali, NTT itu sekarang periode musim kemarau, periode puncak musim kemarau sedang berlangsung. Sedangkan di wilayah BBU atau wilayah yang seperti Mas Tamba yang kemarin banjir, kemudian wilayah Sumatera, memang pola-pola hujannya itu berbeda dengan wilayah Jawa di kita. Kalau wilayah Jawa itu pola hujannya memang tipe-tipe monsunal, yang artinya bahwa puncak musim kemarau itu di Juli Agustus,
dan puncak musim hujan di Januari Februari. Seperti yang terlihat seperti yang sekarang kejadian itu di Luwu Utara atau Masamba, Sulawesi Selatan, yang sampai adanya banjir bandang. Betul, Bu. Itu memang karakteristik iklimnya di sana itu dia sepanjang tahun memang basah pola hujannya tiap tahun. Jadi setiap tahun itu dia ada hujan. Jadi pola hujannya itu dia kalau diibaratkan dia pola non-zom, dia tidak jelas antara perbedaan awal musim hujan dengan awal musim kemarau-nya. Kalau di wilayah Jawa kan sudah jelas periode musim kemarau-nya Mei sampai dengan September. Kalau di sana sepanjang tahun dia basah. Jadi basah artinya dia sepanjang tahun dia hujan. Karakteristiknya memang berbeda-beda karakteristik iklimnya. Selain dengan posisi semu matahari berada di ekuator, di utara ekuator posisi sekarang, otomatis pembentukan hujan itu banyak terjadi di belahan bumi utara. Begitu, Mbak. Baik. Begitu untuk Pak Nugroho yang ada di Sleman. Jadi memang karakteristik masing-masing wilayah itu berbeda-beda begitu ya, Bu ya, khusus untuk betul. Karakteristik iklim juga itu. Baik. Karakteristik iklim khususnya. Baik. Bu Eti, tidak terasa 27 menit lepas dari jam 15 sore ini, Bu. Tapi mungkin ada beberapa catatan penting untuk pendengar masyarakat juga ini, Bu, mengenai bagaimana antisipasi untuk bisa menghadapi puncak musim kemarau. Silakan, Bu Eti. Ya, antisipasi terhadap puncak musim kemarau, mungkin himbauan pada masyarakat menghadapi puncak musim kemarau ini yang berkaitan dengan suhu dingin, mungkin dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Tadi sudah saya sebutkan dengan banyak meminum air secukupnya supaya terhindar dari dehidrasi. Kemudian yang kedua juga mengurangi aktivitas terutama pada malam hari jika tidak perlu, karena suhu mulai rendah itu terjadi antara malam hari hingga pagi hari. Kemudian yang ketiga menggunakan pelembat kulit bila beraktivitas keluar rumah karena bersifat kering dan suhunya cukup dingin. Kemudian yang berkaitan dengan potensi kekeringan, mungkin dengan cara menghemat air karena akan berkurang pastinya pasokan air pada lahan pertanian. Kemudian meningkatnya potensi kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran hutan maupun lahan, serta berkurangnya sumber air untuk kebutuhan rumah tangga. Mungkin juga dihimbau kepada masyarakat karena ini memasuki periode puncak musim kemarau tidak membakar sampah sembarangan supaya tidak memicu kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Kemudian petani juga dihimbau agar menanam sesuai dengan pola dan jenis tanaman yang sesuai dengan iklim kemarau, sehingga produktivitas tidak akan berkurang, supaya produktivitas tidak berkurang. Mungkin untuk info selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan info iklim maupun cuaca bisa mengakses Instagram kami di @staklim_Jogja, kemudian Twitter @staklimjogja, Facebook Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Kemudian nomor WA ini juga bisa, tapi cukup untuk di WA saja. Kalau mau konsultasi terkait cuaca maupun iklim di nomor 08112638113. Begitu, Mbak Firma. Baik, 08112638113 Bu Eti, Baik, Bu Eti, terima kasih sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa ini Bu Eti di kesempatan sore hari ini dalam Dialog Lintas Jogja Sore, Dialog Kentongan ini upaya mitigasi bencana bagi pendengar RRI Yogyakarta, Bu Eti. Iya, Mbak. Selamat beraktivitas kembali Bu Eti, sehat selalu bersama dengan jajaran di BMKG Stasiun Klimatologi Melati Sleman, Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Eti Setianingrum, SSI MSI, Koordinator Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Melati Sleman, Yogyakarta. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Lintas Jogja Sore.